anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Ibu Francisca. Sebelum belajar, jangan lupa memanjatkan doa agar kita diberikan kemudahan dalam mendalami materi yang akan kita pelajari. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai tabel periode unsur, ikatan kimia, tata nama senyawa, dan perhitungan kimia. Nah, pengetahuan kalian mengenai materi kimia sebelumnya akan memudahkan kalian untuk mendalami materi yang akan kita pelajari, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam proses pembuatan kain tenun khas NTT. Apakah anak-anak memiliki kain tenun di rumah? Pernahkah kalian melihat proses pewarnaannya? Kain tenun merupakan kekayaan budaya khas NTT yang diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu saat kerajaan pertama masyarakat NTT berkembang dan mulai mengenal seni dan budaya yang salah satunya adalah menenun. Motif kain tenun NTT sangat indah dan beragam, telah dikenal bukan saja di Indonesia, melainkan hingga kancah internasional melalui beberapa event. Dalam proses pewarnaan kain tenun, digunakan larutan elektrolit, yaitu larutan garam atau NaCl yang berfungsi sebagai penguat warna. Mengapa larutan garam atau NaCl merupakan larutan elektrolit? Termasuk jenis larutan elektrolit apakah larutan garam atau NaCl itu? Dengan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka anak-anak akan memahami mengenai peristiwa tersebut dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sehingga tujuan dari pembelajaran kita antara lain menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, mengidentifikasi sifat larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen, membedakan sifat larutan elektrolit berdasarkan hasil pengamatan video praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang terakhir menjelaskan penerapan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengetahui pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Karena bersifat homogen, maka zat pelarut dan zat terlarut pada larutan sudah tercampur secara merata dan tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya adalah jika pengrajin kain tenun melarutkan garam atau NaCl ke dalam air yang digunakan pada saat pewarnaan kain, maka garam atau NaCl akan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan air akan disebut zat pelarut atau solvent. Dan saat sudah dalam bentuk larutan, maka garam atau NaCl dan air secara kasat mata tidak dapat dipisahkan lagi. Beberapa larutan dapat menghantarkan listrik.
Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Penjelasan mengenai masalah ini pertama kali dikemukakan oleh Svante August Arrhenius yang hidup pada tahun 1859 sampai 1927 dari Swedia. Menurut Arrhenius, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Ion yang bermuatan positif disebut kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Peristiwa terurainya suatu elektrolit menjadi ion-ion disebut proses ionisasi. Ion-ion dari zat atau senyawa dalam larutan dapat bergerak bebas, dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Sedangkan zat yang tidak dapat terurai menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebab zat atau senyawa tersebut tetap dalam bentuk molekul. Hal inilah yang menyebabkan larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dalam air dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang dilambangkan dengan alfa, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Jika semua zat yang dilarutkan mengion, maka derajat ionisasinya 100% atau 1. Jika tidak ada yang mengion, maka derajat ionisasinya 0% atau 0. Sehingga berdasarkan derajat ionisasi, larutan dikelompokkan menjadi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mengalami ionisasi sempurna. Dalam penulisan reaksinya ditandai dengan reaksi satu arah. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat pada saat pengujian daya hantar listrik menunjukkan lampu akan menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas pada elektroda. Contoh dari elektrolit kuat antara lain adalah larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mengalami ionisasi sebagian atau tidak sempurna. Dalam penulisan reaksinya ditandai dengan reaksi dua arah. Ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah pada saat pengujian daya hantar listrik menunjukkan lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung gas pada elektroda. Contoh dari larutan elektrolit lemah antara lain adalah larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengalami ionisasi. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit pada saat pengujian daya hantar listrik menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektroda.
Contoh dari larutan non-elektrolit antara lain adalah tahukah kalian pewarnaan kain tenun melibatkan larutan elektrolit? Kain tenun merupakan salah satu kekayaan budaya khas Nusa Tenggara Timur. Kain tenun memiliki berbagai motif yang sangat indah dan eksotik. Setiap daerah memiliki motif khasnya masing-masing. Terbentuknya motif yang indah ini tidak terlepas dari proses pewarnaan yang menggunakan larutan elektrolit di dalam prosesnya. Penggunaan zat elektrolit pada proses pewarnaan kain tenun memiliki fungsi yang penting, yaitu sebagai penguat zat warna agar lebih mudah terserap oleh kain, sehingga kualitas warna akan lebih baik dan bertahan lama. Larutan elektrolit yang digunakan dalam pewarnaan kain tenun akan terurai menjadi ion-ion dan akan berikatan dengan zat warna dari pelarut alam agar lebih mudah larut dan mudah bereaksi dengan kain. Zat pada larutan elektrolit berfungsi sebagai penghubung antara zat warna alam dengan serat kain tenun, sehingga keterikatan zat warna meningkat terhadap serat kain tenun. Berikut adalah tabel bahan untuk mendapatkan warna dan zat elektrolit yang digunakan. Untuk menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, maka perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh soal pertama, terdapat tabel yang berisi informasi data hasil uji daya hantar listrik pada larutan yang terkandung dalam campuran pewarnaan kain tenun. Tanda positif pada kolom nyala lampu menunjukkan lampu menyala, sedangkan tanda negatif menunjukkan lampu tidak menyala. Begitu pula pada kolom gelembung gas, tanda positif menunjukkan adanya gelembung gas dan tanda negatif menunjukkan tidak terdapat gelembung gas. Perintah yang diberikan oleh soal adalah tentukan larutan yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Maka kita harus memeriksa setiap data larutan yang terdapat pada tabel. Larutan P menunjukkan lampu menyala dan terdapat gelembung gas. Maka berdasarkan ciri-ciri yang telah kita pelajari, larutan P dikategorikan dalam larutan elektrolit kuat. Larutan Q menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Maka tergolong dalam larutan non-elektrolit. Larutan R menunjukkan lampu menyala dan terdapat gelembung gas. Maka tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Larutan S menunjukkan data lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas, maka tergolong elektrolit lemah. Larutan T menunjukkan lampu menyala dan tidak terdapat gelembung gas, maka tergolong elektrolit lemah. Maka dapat disimpulkan yang merupakan elektrolit kuat adalah larutan P dan R, dan yang merupakan larutan elektrolit lemah adalah larutan S dan T. Sedangkan yang merupakan larutan non-elektrolit adalah larutan Q. Sudah paham anak-anak? Baiklah, untuk lebih mendalami maka kita kerjakan satu soal lagi. Soal nomor 2 berbunyi, setelah observasi di tempat pewarnaan kain tenun, Devi menemukan beberapa larutan, antara lain dari kumpulan larutan yang ditemukan, jika dilakukan pengujian daya hantar listrik, larutan manakah yang merupakan isolator listrik terbaik? Isolator listrik terbaik artinya yang paling tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka merupakan larutan non-elektrolit. Mari kita lihat satu persatu larutannya. NaCl atau natrium klorida merupakan elektrolit kuat
Larutan cuka merupakan elektrolit lemah, larutan alkohol merupakan non-elektrolit, larutan kapur sirih merupakan larutan elektrolit kuat, dan larutan FeSO4 merupakan elektrolit lemah. Sehingga dapat diketahui jawabannya yang merupakan isolator listrik terbaik adalah larutan alkohol yang merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian, karena anak-anak sudah memahami mengenai perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan pengamatan daya hantar listriknya, maka kita akan mempelajari cara menghitung kuat dan lemahnya suatu larutan elektrolit secara kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang disimbolkan dengan alfa dengan rumus alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nilai alfa dapat berubah-ubah antara 0 dan 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian, yang perlu anak-anak ketahui lagi dalam penulisan reaksi ionisasi suatu larutan elektrolit hanya dengan mengikuti pedoman penulisan reaksi ionisasi larutan elektrolit sebagai berikut. Untuk lebih memahami perhitungan kuantitatif daya hantar listrik larutan menggunakan rumus derajat ionisasi atau derajat disosiasi, maka perhatikanlah contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Dari larutan HCl 0,2 molar, H2SO4 0,1 molar, dan Na2SO4 0,15 molar. Urutkanlah larutan yang memiliki daya hantar listrik terbesar hingga terkecil. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Maka dapat ditarik kesimpulan, jadi urutan yang memiliki daya hantar listrik terbesar hingga terkecil adalah Na2SO4 0,15 molar, HCl 0,2 molar, dan yang terakhir H2SO4 0,1 molar. Sampai di sini sudah paham mengenai penentuan kekuatan daya hantar listrik jika diketahui konsentrasinya. Jika terlalu cepat, anak-anak bisa mengulang kembali video ini hingga benar-benar paham. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 20 gram zat A dengan massa molekul relatif 40 dilarutkan dalam air. Jika setelah kesetimbangan terdapat 0,25 mol zat A, derajat ionisasi zat A tersebut adalah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Senyawa-senyawa dalam larutan elektrolit dapat berbentuk senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Senyawa ion terdiri atas atom logam dan non-logam. Dalam bentuk padatan, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik, sebab dalam bentuk padatan, ion-ionnya tidak bergerak bebas.
Dalam bentuk lelehan, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Sebab dalam bentuk lelehan, ion-ion dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Begitupun dalam bentuk larutan dengan pelarut air. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Sebab dalam larutan, ion-ion dapat bergerak bebas. Contoh dari larutan elektrolit senyawa ion antara lain senyawa kovalen polar terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron antara dua atom non-logam yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Dalam bentuk padatan, senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan listrik. Sebab dalam padatan, senyawa kovalen polar terdiri dari molekul-molekul netral meski bersifat polar. Dalam bentuk lelehan, senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebab dalam bentuk lelehan, senyawa kovalen polar terdiri dari molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Sedangkan dalam bentuk larutan dengan pelarut air, senyawa kovalen polar ada yang dapat menghantarkan listrik. Sebab dalam larutan, molekul-molekul senyawa kovalen polar tersebut dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari larutan elektrolit senyawa kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik antara lain sedangkan senyawa kovalen polar yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah senyawa larutan non-elektrolit yang tetap dalam bentuk molekul-molekul seperti C12H22O11 atau sukrosa dan lain-lain. Secara umum, perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dapat disimpulkan sebagai berikut. Agar anak-anak mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka perhatikanlah video praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit berikut ini. Pengujian daya hantar listrik pada larutan dapat menggunakan alat-alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa mendeteksi aliran listrik. Alat yang dibutuhkan: baterai, lampu kecil, kabel jepit buaya, styrofoam, infraboard, cutter, spidol dan kertas label, penggaris, double tip, lem tembak, elektrode, dan dudukan lampu. Kemudian, langkah-langkah perakitan alat uji dapat anak-anak amati pada video. Pengujian dapat dilakukan kepada bahan yang ada di sekitar kita seperti larutan garam, larutan asam cuka,
dan larutan gula. Berikut ini video pengujian daya hantar listrik pada larutan garam dapur. Pengujian terhadap larutan garam dapur menunjukkan lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas pada elektrode. Berikutnya, pengujian daya hantar listrik pada larutan asam cuka. Pengujian terhadap larutan asam cuka menunjukkan lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas pada elektrode. Sedangkan pengujian daya hantar listrik pada larutan gula menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektrode. Perbedaan hasil dari praktikum ini diakibatkan karena pada larutan garam dapur NaCl dalam air terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Reaksi ionisasi yang terjadi pada larutan garam adalah NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Adanya ion Na+ dan Cl- yang bergerak bebas dalam air mengakibatkan larutan garam dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrode. Pada asam cuka, CH3COOH hanya terionisasi sebagian dalam air, sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Reaksi ionisasi yang terjadi pada larutan asam cuka adalah CH3COOH setimbang menjadi CH3COO- ditambah H+. Oleh karena itu, lampu tidak menyala, namun masih terdapat gelembung gas pada elektroda. Sedangkan pada larutan gula tidak terjadi proses ionisasi, sehingga tidak terdapat ion bebas dalam larutan yang mengakibatkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Selain pada proses pewarnaan kain tenun, dalam kehidupan sehari-hari, larutan elektrolit dan non-elektrolit seringkali kita gunakan. Contohnya, baterai untuk jam, kalkulator, handphone, remote control, mainan, dan lain sebagainya menggunakan larutan NH4Cl atau amonium klorida, LiOH atau KOH agar dapat menghantarkan listrik. Aki yang dipakai untuk menstarter kendaraan menggunakan larutan H2SO4 atau asam sulfat. Oralit yang diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja. Demikian penjelasan Ibu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan, kalian dapat memahami larutan elektrolit dan non-elektrolit dan lebih tertarik dengan mata pelajaran kimia. Untuk lebih mendalami dan mengingat kembali mengenai materi ini, maka silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini di rumah.
Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa.